benjolan di tangan saya ini kira-kira keloid atau hipertrophic scar, dok? Kayak gitu. Banyak banget yang nanya, banyak banget yang masih bingung apa bedanya hipertrophic scar sama keloid. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang hipertrophic scar dan keloid, kira-kira bedanya apa saja. Faktor resiko yang menjadi penyebab bisa munculnya hipertrophic scar ini atau keloid ini apa saja. Misalnya contoh, dia luka jadi keloid atau hipertrophic scar, sementara saya enggak. Kalau saya luka jadi hipertrophic scar sementara dia kok enggak. Apa sih yang bisa membuat orang tuh menjadi hipertrophic scar? Di video ini kita akan jawab semuanya. Jadi nonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe dan like jika teman-teman suka dengan video ini. Hipertrophic scar itu atau jaringan parut yang ada di kulit kita yang terjadi akibat bekas luka tadi merupakan bekas luka yang mengalami penonjolan. Biasanya diakibatkan oleh respon peradangan yang berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya overekspresi pada faktor penyembuhan luka. Simpelnya kayak begini. Kalau ada orang itu luka, dari luka itu tubuh kita akan ngerespon nih bagaimana cara untuk melakukan penyembuhan pada luka tersebut dari dalam badan kita sendiri. Di situ nanti ada trombosit yang menghentikan perdarahannya, kemudian ada benang-benang fibrin semuanya ke situ yang ngebentuk anyaman biar luka itu cepat menutupnya. Nah, proses penutupan luka dan penyembuhan luka ini terlalu berlebihan responnya. Akibatnya udah sembuh nih lukanya, tapi dia masih melakukan respon penyembuhan luka tadi. Tetap dia ngeluarin benang-benang fibrinnya. Efeknya apa? Terjadilah bentuk bekas luka yang melebihi dari seharusnya. Simpelnya kayak begitu. Terus apa sih faktor yang menyebabkan itu tuh kok bisa terjadi? Ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadi hipertrophic scar pada bekas luka kita. Yang pertama adalah genetik. Genetik ini biasanya jika ibu atau bapak kita, nenek atau kakek kita, kalau luka kemudian terjadi hipertrophic scar, proses penyembuhannya berlebihan pada mereka, otomatis kita pada anaknya akan mengikuti hal tersebut. Jadi kalau kita luka, kita cenderung akan menimbulkan hipertrophic scar. Jadinya boleh ditanya deh, ibu bapak dulu kalau luka seperti apa, sembuh enggak, kayak gitu. Itu menentukan banget. Yang kedua, lokasi luka. Lokasi luka yang paling sering adalah di daerah yang memiliki regangan atau tegangan permukaan kulit yang tinggi. Misalnya seperti di sini. Dia memiliki tegangan yang tinggi banget. Kemudian di lokasi lipatan, di lokasi lipatan itu cenderung untuk memiliki resiko untuk terjadi hipertrophic scar. Bisa jadi di situ karena lokasinya tertutup banget sama lembab, jadinya perkembangan biakan bakteri di situ gampang banget terjadi. Jadinya proses penyembuhan lukanya agak lama. Kemudian luka yang terjadi pada daerah persendian, dimana kalau orangnya luka di sendi itu, biasanya kalau kita luka di tempat yang biasa, itu penyembuhan lukanya lebih cepat karena proses pergerakan di sekitar situ agak rendah. Tapi kalau di sendi itu proses aktivitas gerak di situ tinggi banget sehingga lukanya baru mulai menutup kebuka lagi, boleh menutup kebuka lagi kayak gitu. Akhirnya lukanya lama sembuh. Kemudian yang ketiga, kedalaman dari luka tersebut. Jadi semakin dalam lukanya, semakin berisiko untuk terjadinya hipertrophic scar. Yang keempat, jenis luka. Luka bakar, kemudian luka dengan tepi atau pinggiran luka yang nggak beraturan, kesayat gitu tapi atau jadinya pokoknya lukanya tuh nggak rapi pinggirannya, jadinya dia agak gerigi atau bentuk lukanya tuh nggak rapi kayak gitu. Itu gampang banget untuk terjadi hipertrophic scar. Kemudian yang terakhir adalah penyembuhan luka. Faktor yang menentukan penyembuhan luka itu kan banyak, seperti yang tadi dari kedalaman, dari lokasi, dari ini yang tadi itu yang banyak semua. Selain dari faktor dari luar, mungkin lukanya tidak dirawat, mungkin lukanya kotor banget yang harusnya lukanya dijahit tapi pasiennya nggak mau dijahit yang kayak gitu. Itu menentukan banget terjadinya hipertrophic scar. Jadi kalau teman-teman luka, dokternya bilang ini dijahit baru bisa sembuhnya cepat, saran saya dijahit biar nggak terjadi hipertrophic scar. Jadi penyembuhannya itu bener-bener bagus kayak gitu. Soalnya banyak banget sih nemu waktu jaga di UGD dulu, ini harus dijahit, pasien tuh sudah takut duluan kalau bermasalah dengan jahit atau jarum kayak gitu. Malah memang sembuh sih, tapi kan dampaknya hipertrophic scar jelek banget kayak gitu. Nah itu dia tadi kenapa hipertrophic scar tuh bisa terjadi sama luka. Terus dengan keloid bagaimana, dok?
keloid sama hipertrophic scar sama-sama penonjolan bekas luka. Bedanya ada di uritan, munculnya mulai kapan. Kalau hipertrophic scar biasanya munculnya 4 minggu sampai 8 minggu setelah luka itu sembuh. Tapi keloid biasanya muncul di atas 3 bulan setelah luka itu sembuh. Terus dari warna, kalau hipertrophic scar warnanya agak kemerahan, ke pink, putih, kemerahan atau pink. Kalau keloid dia agak kehitaman, biasanya dia lebih keras. Hipertrophic scar kalau enggak berat banget, biasanya dia menciut sendiri seiring berjalannya waktu. Tapi kalau keloid tanpa di treatment nggak bisa menciut, dia bakalan tetap ada, malah cenderung akan lebih besar. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah keloid terjadi hampir pada semua luka. Tapi kalau hipertrophic scar belum tentu pada semua luka. Maksudnya begini, kalau orang punya riwayat keloid itu luka sedikit doang, digigit nyamuk doang, dia jadi keloid. Tapi kalau hipertrophic scar tuh lukanya ada luka, tapi kalau dia terawat, lukanya bagus, bersih, biasanya tidak terjadi hipertrophic scar. Kayak gitu. Tapi kalau orang keloid digigit nyamuk, jerawat sedikit aja bisa jadi keloid. Itu tadi beda hipertrophic scar dan keloid. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya hipertrophic scar atau keloid atau tonjolan di tempat luka, bingung ini apa, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan sama-sama. Terima kasih sudah nonton video ini, subscribe ya, like, share, biar teman-teman yang lain juga pada tahu informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.